Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat, tetap semangat kan? Ketemu lagi dengan Bu Happy di sini, tentu saja dalam pelajaran IPA. Sebelum pelajarannya Ibu mulai, Ibu ingatkan kembali bahwa di masa pandemi seperti ini, usahakan untuk tetap berada di rumah, stay at home. Kalaupun kalian terpaksa keluar rumah, jangan lupa selalu gunakan masker dan rajin mencuci tangan. Baik anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang alat-alat pernapasan pada beberapa jenis hewan. Sebelum masuk pada alat pernapasan, Ibu akan menjelaskan dulu pengertian dari bernapas. Apa sih bernapas itu? Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Kenapa oksigen yang kita hirup? Karena oksigen itu digunakan untuk pembentukan energi di dalam tubuh kita. Dan kenapa karbon dioksida harus kita keluarkan dari tubuh? Karena karbon dioksida adalah racun bagi hewan dan manusia jika berada di dalam tubuhnya. Jadi harus kita keluarkan, harus kita hembuskan. Kemudian Ibu lanjutkan lagi. Dari mana sih oksigen itu berasal? Oksigen itu berasal dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu akan menyerap karbon dioksida yang kita hembuskan, diserap oleh tumbuhan, kemudian melalui fotosintesis, tumbuhan itu akan mengolah karbon dioksida menjadi pati atau amilum, dan salah satu hasil dari fotosintesis adalah oksigen yang akan dilepaskan kembali oleh tumbuhan. Jadi, semakin banyak tumbuhan di sekitar kita, maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan, udara akan menjadi semakin segar. Oke? Nah, makanya Ibu paling senang banyak tanaman di sekitar rumah Ibu karena tentu udaranya akan semakin besar karena akan semakin banyak oksigen dihasilkan. Kita langsung masuk pada materi ya anak-anak ya. Oke, baik. Kita mulai dari jenis atau alat pernapasan hewan jenis pertama, yaitu serangga. Kalian di sini lihat, Ibu sudah punya gambar salah satu serangga, yaitu lebah. Nah, ini lebah. Sebelumnya Ibu kenalkan dulu, apa sih itu serangga? Serangga adalah hewan yang memiliki kaki 3 pasang. Berarti jumlah kakinya ada 6 dong, karena satu pasang itu 2 kaki. Nah, selama hewan itu memiliki kaki berjumlah 6 atau 3 pasang, maka hewan itu digolongkan ke dalam serangga atau insekta. Nah, apa sajakah jenis hewan yang tergolong ke dalam serangga yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Itu misalnya lebah, kupu-kupu, belalang, lalat, dan sebagainya. Nah, khusus untuk jenis serangga ini, alat pernapasannya adalah trakea. Ingat anak-anak, alat pernapasan serangga adalah trakea. Kalian bisa lihat gambar di sini, Ibu sudah printkan sebuah gambar. Di sini ada, di manakah letak trakea pada serangga? Kalian bisa lihat. Nah, di sini adalah trakeanya di dalam tubuh serangga. Dari mana udara masuk sampai ke trakea pada serangga? Di sepanjang pinggir badan dari serangga, dalam hal ini lebah, ini terdapat lubang-lubang kecil yang kita sebut dengan stigma. Nah, lewat stigma inilah udara pernapasan akan masuk dan menuju ke trakea serangga. Oke? Jangan lupa bahwa alat pernapasan serangga adalah trakea. Ibu akan masuk pada alat pernapasan hewan yang kedua, yaitu burung. Nah, sekarang kalian lihat. Burung, alat pernapasannya adalah paru-paru. Namun, saat burung terbang, pernapasan burung dibantu dengan yang namanya pundi-pundi udara. Jadi, pada saat burung terbang, dia tidak menghirup oksigen dari hidungnya, tetapi dia ambil oksigen yang ada di pundi-pundi udara dan dialirkan ke dalam paru-parunya dengan bantuan kepakan sayapnya saat terbang. Kalian lihat, seperti ini. Nah, di sini ada paru-paru burung.
Kemudian di sekitar paru-paru burung ini terdapat banyak pundi-pundi udara. Pada saat burung hinggap tidak terbang, maka dia akan mengisi pundi-pundi udaranya ini dengan oksigen. Dia akan isi dengan oksigen. Kemudian setelah pundi-pundi udaranya sudah penuh, dia akan melanjutkan terbang. Nah, saat terbang, pundi-pundi udara oksigen yang ada di dalam pundi-pundi udara ini akan dimasukkan ke dalam paru-paru burung. Itu yang digunakan untuk bernapas. Jadi, alat pernapasan burung tetaplah paru-paru, hanya saja dibantu oleh pundi-pundi udara. Oke, kita lanjut pada hewan yang ketiga. Hewan yang ketiga, alat pernapasannya di sini adalah jenis hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Nah, karena dia hidup di dua alam, darat dan air, tentu saja alat pernapasannya berbeda. Contoh hewan amfibi adalah katak. Katak ini adalah hewan yang unik. Kenapa ibu katakan katak adalah hewan yang unik? Karena dalam siklus hidupnya, katak ini memiliki dua alat pernapasan. Kalian lihat, katak itu bertelur di dalam air. Setelah telurnya menetas, itu akan berubah menjadi berudu atau yang biasa kita kenal juga dengan istilah kecebong. Nah, pada saat kecebong, katak ini memiliki ekor dan dia berada di dalam air. Maka alat pernapasannya adalah insang. Setelah dia semakin dewasa, ekornya akan hilang, kemudian dia akan memiliki kaki-kaki dan alat pernapasannya menjadi paru-paru. Insangnya hilang. Nah, ini yang digunakannya untuk bernapas di darat. Oke, baik anak-anak, ibu ulang sekali lagi. Alat pernapasan dari hewan amfibi misalnya katak adalah paru-paru. Tapi pada saat dia masih berupa kecebong atau berudu, alat pernapasannya adalah insang. Baik, hewan yang berikutnya itu adalah reptil. Reptil contohnya ada buaya, ada kadal, ada ular, dan lain-lain. Nah, reptil ini alat pernapasannya adalah paru-paru. Untuk reptil yang hidup di darat aman, alat pernapasannya paru-paru. Bagaimana dengan reptil yang hidup di air? Misalnya buaya. Buaya tetap bernapasnya dengan paru-paru. Jadi saat dia menyelam dan berada di air, lubang hidungnya itu memiliki selaput. Lubang hidungnya itu akan menutup sehingga air tidak masuk ke dalam paru-parunya. Nah, kemudian dia menggunakan oksigen yang ada di dalam paru-parunya untuk bernapas selama di dalam air. Jika dia merasa bahwa udara di dalam paru-parunya sudah mulai berkurang, maka secara berkala hewan reptil yang ada di air seperti buaya itu akan muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen dan disimpan kembali di dalam paru-parunya. Baik, hewan selanjutnya adalah mamalia. Nah, mamalia ini adalah hewan yang melahirkan anak-anaknya dan menyusui anak-anaknya. Itu disebut dengan hewan mamalia. Mamalia ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air. Untuk mamalia yang hidup di darat seperti kucing, sapi, kambing, domba, dan lain-lain, alat pernapasannya paru-paru. Bagaimana dengan mamalia yang hidup di air? Mamalia yang hidup di air, alat pernapasannya pun paru-paru. Contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Kalian lihat di sini, ini adalah lumba-lumba. Ibu ambilkan contoh mamalia yang hidup di air. Dia tetap bernapas menggunakan paru-paru. Kalian lihat, di sini ada tulisan lungs. Lungs ini adalah paru-parunya yang dibungkus oleh tulang rusuknya. Nah, alat pernapasan mamalia yang hidup di air adalah paru-paru. Khusus untuk mamalia yang hidup di air, paru-parunya dirancang khusus mampu menyimpan oksigen dalam jumlah banyak yang biasa dia gunakan di dalam air. Tetapi jika hewan mamalia air sudah merasa bahwa oksigen di dalam paru-parunya berkurang, maka secara berkala dia akan muncul ke permukaan untuk kembali mengisi paru-parunya dengan oksigen. Baik, masih ada dua hewan lagi yang akan ibu lihatkan secara nyata. Hewan apa? Sebentar ya.
Tada, ternyata susah sekali ditangkap. Oke, apakah ini? Kalian lihat. Cacing tanah. Ibu punya cacing tanah. Sekarang cacing tanah ini kan hidupnya di tanah. Kira-kira apa alat pernapasannya? Cacing tanah, alat pernapasannya adalah kulitnya yang lembab. Jadi oksigen dan CO2 itu keluar dan masuk melalui kulitnya yang lembab. Kalian lihat di sini, Ibu juga punya gambarnya cacing tanah. Nah, di sini cacing tanah, oksigen dan karbon dioksida masuk dan keluar dari permukaan kulitnya. Jadi, alat pernapasan dari cacing tanah adalah kulit. Ibu punya satu lagi jenis hewan, alat pernapasannya kalian bisa lihat di sini. Ups. Ikan. Alat pernapasan ikan adalah insang. Jadi, mulutnya ini akan menyerap memasukkan air yang berisi oksigen, kemudian air itu akan melewati insangnya ikan. Kalian lihat, set. Nah, ini yang namanya insangnya ikan, bisa dilihat. Nanti air yang mengandung oksigen itu akan melewati insangnya ikan ini. Nah, jadi oksigennya akan diserap, diambil oleh insang ikan ini. Bisa lihat, Ibu dekatkan. Oke. Ya, bisa kelihatan ya. Alat pernapasan ikan adalah insang. Baik anak-anak, Ibu ulang sekali lagi. Kita mulai tadi dari cacing tanah, alat pernapasannya adalah kulit. Ikan, alat pernapasannya adalah insang. Amfibi, alat pernapasannya adalah paru-paru, tapi pada katak alat pernapasannya saat masih berudu adalah insang. Kemudian mamalia, alat pernapasannya paru-paru. Reptil pun alat pernapasannya paru-paru. Serangga, alat pernapasannya adalah trakea. Sampai di sini anak-anak kita mengenal berbagai macam alat pernapasan pada hewan. Pada video selanjutnya Ibu akan memfokuskan pada alat pernapasan manusia, yaitu paru-paru. Jadi secara detail kita akan membahas secara lengkap dan lebih detail lagi tentang apa sih paru-paru, apa bagian paru-paru, bagaimana prosesnya, bisa oksigen dan CO2 bertukar di dalam paru-paru. Itu akan kita pelajari pada video selanjutnya. Sampai di sini anak-anak, sampai ketemu lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum.